Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Septirahayu dengan NPM 20110600270. Di sini saya dengan beberapa rekan saya yang berasal dari kelompok 1 ingin membahas materi tentang strategi atau pola islamisasi pendidikan umum di Indonesia. Namun sebelum kita lanjut ke materi inti tentang strategi islamisasi pendidikan di Indonesia, kita akan membahas terlebih dahulu tentang pengertian pendidikan umum serta pengertian islamisasi itu sendiri. Pengertian pendidikan umum. Pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih serius. Sedangkan dalam SK Mendiknas nomor 008/E/U/1975 disebutkan dan dijelaskan bahwa pendidikan umum ialah pendidikan yang bersifat umum yang wajib diikuti oleh semua siswa dan mencakup materi atau program pendidikan moral Pancasila yang berfungsi bagi pembinaan warga negara yang lebih baik. Pendidikan umum di Indonesia merupakan pendidikan yang harmonis dengan mengembangkan beberapa aspek. Yang pertama ada aspek kognitif yang mencakup pengetahuan, pengertian, serta pemahaman. Yang kedua ada aspek afektif yang mencakup nilai, moral, serta sikap. Dan yang terakhir ada aspek psikomotor yang mencakup keterampilan. Di Indonesia sendiri, dari ketiga aspek tersebut lebih ditekankan pada aspek afektif. Selanjutnya yaitu pengertian tentang islamisasi. Islamisasi sendiri dapat diartikan sebagai proses mengajak pengislaman terhadap hal-hal yang menyangkut aspek kehidupan manusia yang ada. Pengertian islamisasi pada pendidikan merujuk pada usaha untuk melepaskan konstruksi ilmu pengetahuan dari pemikiran-pemikiran yang bertentangan dengan agama Islam. Islamisasi tidak hanya sekedar kegiatan pelabelan Islam terhadap suatu ilmu, namun lebih kepada proses membina dan membangun metodologi yang tepat berdasarkan konsep Islam, sehingga ilmu pengetahuan yang muncul akan mengikuti konstruksi yang telah digariskan oleh Islam yang berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, mungkin itu penjelasan dari saya. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Witri Wulandari. Perkenalkan, saya Witri Wulandari dengan NPM 2011060184. Di sini saya akan melanjutkan materi kami yang sebelumnya sudah disampaikan oleh Anggun Septirahayu. Islamisasi ilmu pengetahuan dapat dilakukan dengan melalui dua proses yang berkaitan, yaitu yang pertama, mengisolir unsur-unsur dan konsep-konsep kunci yang membentuk peradaban barat yang dimiliki oleh pengetahuan modern saat ini, terutama ilmu pengetahuan humaniora. Dengan demikian, ilmu-ilmu alam, fisika, dan aplikasinya harus ditundukkan dengan ajaran-ajaran Islam, khususnya dalam fakta-fakta dan formulasi teori-teori lainnya. Fakta dianggap tidak benar jika itu bertentangan dengan pandangan hidup Islam. Yang kedua yaitu memasukkan unsur-unsur konsep-konsep Islam dalam setiap bidang dari ilmu pengetahuan modern yang relevan. Islamisasi ilmu pengetahuan akan membebaskan manusia dari keraguan, dugaan, dan argumentasi kosong menuju keyakinan akan kebenaran mengenai realitas spiritual dan materi. Islamisasi akan membebaskan ilmu pengetahuan modern dan ideologi makna dari pernyataan-pernyataan sekuler. Kemudian ada beberapa strategi islamisasi dalam pendidikan, yaitu yang pertama, aspek kelembagaan. Islamisasi dalam aspek kelembagaan ini dimaksud adalah menyatukan dua sistem pendidikan, yakni pendidikan Islam dan sekuler atau umum. Islamisasi ilmu pengetahuan pada aspek kelembagaan supaya terbentuknya lembaga independen yang mengintegrasikan pengembangan keilmuan agama dan umum. Jadi apapun nama lembaganya tersebut, yang terpenting adalah terintegrasinya secara komprehensif antara sistem umum dan agama. Meskipun dalam tatanan sistematika keorganisasian lembaga mengadopsi barat, namun secara substansial menerapkan sistem Islam. Kemudian yang kedua adalah aspek kurikulum. Rumusan kurikulum Islam dalam Islam ilmu pengetahuan dengan memasukkan segala keilmuan dalam kurikulum. Dengan demikian, lembaga pendidikan memiliki kurikulum yang aktual, responsif terhadap tuntunan permasalahan kontemporer. Artinya, lembaga akan melahirkan lulusan yang visioner, berpandangan integratif, proaktif, dan tanggap terhadap masa depan, serta tidak dikotomik dalam keilmuan. Yang terakhir adalah aspek pendidik. Dalam hal ini, pendidik ditempatkan pada posisi yang selayaknya. Artinya, kompetensi dan profesional yang mereka miliki dihargai sebagaimana mestinya. Seorang pendidik juga dituntut memiliki kemampuan non-substantif, yakni berupa multi-skill didaktis. Kemampuan ini mencakup keterampilan dalam menggunakan metode dan strategi pembelajaran, pengelolaan atau manajemen pendidikan, pengevaluasian, dan lain sebagainya, yang secara keseluruhan bertumpu pada unsur tauhid. Selanjutnya materi akan diteruskan oleh Wulan Maulidia.
Perkenalkan, nama saya Wulan Maulidia, NPM 201110600285. Pada lembaga pendidikan di SMA, ada beberapa cara yang dilakukan untuk mendekatkan ke arah Islamisasi, yaitu di sekolah mengadakan ekstrakurikuler rohis yang wajib diikuti oleh seluruh siswa dan siswi SMA. Karena ekstrakurikuler ini dapat meningkatkan rasa keislaman terhadap diri kita. 2. Memasukkan ruh keimanan untuk memperbaiki atau mengaitkan konsep yang diajarkan oleh Islam. 3. Memotivasi siswa untuk menciptakan, mengeksplorasi, dan melakukan penelitian baru untuk mengikuti jejak ilmuwan-ilmuwan Islam terdahulu. 4. Membimbing siswa untuk mengamalkan adab-adab yang diamalkan oleh para ulama dan orang-orang yang soleh. 5. Yaitu kegiatan sholat Jumat bagi siswi dapat diisi dengan pelajaran umum seperti mengenai masalah kewanitaan. Sedangkan bagi siswa, mereka diwajibkan datang ke masjid untuk melaksanakan sholat Jumat. Selain itu, kerjasama antar guru dan wali murid juga sangat diperlukan karena dapat mempermudah dilaksanakannya kegiatan atau proses islamisasi tersebut. Perkenalkan, nama saya Reza Jauhar Novita, NPM 2011060422. Saya akan menambahkan sedikit materi yang telah disampaikan oleh Ulan. Adapun cara lain untuk mengarahkan ke islamisasi, yaitu kepala sekolah atau guru dapat melakukan kerjasama atau mitra kerja dengan pihak-pihak lain, seperti dengan lembaga-lembaga Depak atau Diknas, dan institusi kepolisian, wilayatul hisbah, atau agen-agen keamanan siswa jika ada. Hal ini bertujuan untuk mendukung pelaksana islamisasi perilaku siswa yang membangkang. Pengawasan seperti ini sangat penting untuk mencegah penyimpangan perilaku yang dilakukan oleh sebagian kecil siswa. Adapun hambatan dalam pelaksanaan. Dalam proses pelaksanaannya, mungkin akan terdapat banyak hambatan. Namun, guru harus bersikap optimis, konsekuen, dan bijaksana dalam bertindak. Di antara hambatan-hambatan yang mungkin timbul adalah, yaitu tidak adanya buku paket, modul pengajaran, dan referensi. Hingga saat ini memang belum didapati buku paket, modul, dan referensi mata pelajaran yang didasarkan kepada Islam. Hal ini menjadi kendala utama karena guru dan siswa tidak memiliki bahan bacaan apapun yang membahas pelajaran tersebut melalui Islamic perspektif. Oleh karena itu, hendaknya sekolah patut membuat sebuah tim yang berusaha menulis bahan-bahan ajar untuk bidang-bidang studi tersebut yang secara langsung bersumber kepada Islam, baik materinya maupun metode pembelajarannya. Selanjutnya, tidak dapat membatasi pengaruh luar. Pengaruh dari unsur-unsur negatif, baik dari rekan sebaya di luar sekolah, media cetak dan elektronik, maupun budaya dalam masyarakat kurang dapat dibatasi. Karena itu, hal ini dapat merusak usaha-usaha yang dijalankan oleh sekolah. Hal yang dapat dilakukan adalah membekali para pelajar dengan pengetahuan mengenai dunia luar, serta langkah-langkah yang dapat menangkal unsur-unsur negatif itu. Jadi dapat disimpulkan, kondisi pendidikan saat ini memprihatinkan. Ide-ide dan sistem pendidikan yang pernah ditawarkan oleh paham-paham sekuler yang datang langsung dari barat maupun yang dicetuskan oleh kalangan muslim sendiri yang dididik dan dipengaruhi oleh pendidikan barat terus dikembangkan dalam masyarakat Islam. Oleh karena itu, upaya-upaya mengembalikan ruh pendidikan Islam harus segera dilaksanakan. Dan salah satu upaya yang dapat ditempuh adalah islamisasi pendidikan di tingkat sekolah yang secara langsung dapat dilaksanakan oleh guru, karena guru dan sekolah adalah ujung tombak pendidikan. Tujuan ini akan lebih mudah dicapai dengan adanya dukungan dari semua pihak, seperti pemerintah, wali murid, masyarakat, dan lembaga-lembaga yang menangani permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat. Baik, hanya itulah yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.